Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melakukan amalan yang mulia ini, bermajelis dalam rangka menuntut ilmu agama. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di samping pahalanya besar, dengan bermajelis ilmu seperti ini kita menjadi ingat dan semangat untuk menggapai kemuliaan kita semuanya di akhirat nanti. Dengan majelis yang seperti ini kita bisa tahu lebih banyak jalan-jalan kebaikan, sehingga kita lebih mudah untuk meraih pahala yang besar dan agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa, semoga salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang perintah-perintahnya kita taati, larangan-larangannya kita jauhi, kabar-kabarnya kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terus terang, ana bergembira sekali dan berbahagia dengan adanya tempat ini. Dulu setiap kali ke Pati selalu di tempat yang kecil, di klinik, baru diisi 50-an orang sudah penuh. Alhamdulillah, Masya Allah, sekarang tempatnya lebih luas, lebih nyaman. Ternyata dengan tempat yang luas ini kita baru sadar bahwa ternyata kita itu masih sedikit. Yang dulunya memenuhi ruangan itu ternyata sekarang setengahnya pun belum ada. Taib, di satu sisi ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kita untuk membuka tempat yang besar seperti ini. Sungguh ini murni karunia dan fadal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain sisi kita sadar bahwa ternyata teman-teman kita, saudara-saudara kita, seakidah, semanhaj ternyata masih sedikit.
Dan ini harusnya mendorong kita untuk semakin semangat mendakwahkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam berdakwah termasuk di antara elemen yang sangat penting adalah elemen akhlak yang mulia. Dengan akhlak ini, pemahaman yang batil pun bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sebaliknya, tanpa akhlak yang mulia, pemahaman yang lurus pun akan ditolak oleh masyarakat. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang mulia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan manusia yang akhlaknya tinggi, maka sulit membayangkan dakwahnya bisa diterima oleh kaumnya. Sulit terbayangkan di akal kita, di benak kita, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berakhlak mulia, dakwahnya bisa diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di masyarakat yang memusuhi beliau karena risalah Islam. Tapi karena akhlak beliau sangat mulia, sangat tinggi, dakwah beliau sulit untuk ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penekanan pada penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berakhlak mulia, kita sudah percaya. Benar tidak? Kalau Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak baik, berakhlak mulia, tanpa ada penekanan-penekanan yang lain, kita akan percaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan yang sangat banyak di dalam ayat tersebut untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa harusnya kita itu benar-benar memperhatikan akhlak yang mulia. Coba lihat ayatnya, wa innaka, yang faham bahasa Arab. Inna, nun, harfu inna itu litaukid, sesungguhnya. Ini mengandung makna penekanan. La'ala ada lamnya, itu juga lam taukid, itu juga memberikan penekanan makna, benar-benar berada. Khuluqin azim, Allah berikan penjelasan azim untuk mensifati mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azim artinya agung. Jadi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan akhlak yang biasa-biasa saja. Akhlaknya sangat tinggi sekali, sangat mulia. Dan yang memuji dengan pujian ini siapa? Zat yang maha mengetahui segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Bayangkan jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada sahabat Anas ibn Malik yang menjadi pelayan beliau, menjadi pembantu di rumah beliau. Sahabat Anas masih kecil,
Apa kata sahabat Anas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku sesuatu yang harusnya aku lakukan, tapi aku tidak lakukan. Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan ini? Dan pada hal-hal yang seharusnya tidak aku lakukan, Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa engkau lakukan ini? Subhanallah. Padahal beliau Rasulullah, seorang yang sangat mulia, dan sahabat Anas ibn Malik ketika itu anak kecil, dan beliau statusnya sebagai pembantu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga akhlaknya dalam menyikapi pembantunya, tidak pernah menyinggung perasaan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Coba bayangkan ya, bayangkan bertahun-tahun tidak pernah mengatakan kata-kata itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan selama hidupnya. Kalau beliau tidak suka makanan, beliau tidak mau makan, beliau tinggalkan. Kalau suka, beliau makan. Tidak pernah mencela makanan sama sekali. Ini akhlak yang, siapa di antara kita yang tidak pernah mencela makanan coba? Ini enggak enak, ini kurang asin, ini kurang manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah seperti itu. Karena hal itu akan menyinggung perasaan orang yang memasaknya misalnya. Itu juga merendahkan atau tidak menghormati makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sangat luar biasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika pernah dipanggil oleh seorang budak wanita yang sudah tua. Budak wanita sudah tua. Memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu hajatnya. Jadi budak wanita tua ini mungkin menginginkan sesuatu, kepengen berbicara khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah layani, maksudnya Rasulullah hampiri dan berjalan bareng dengan budak wanita tua tersebut. Beliau Rasulullah diminta oleh seorang budak untuk bicara khusus, beliau layani. Akhlak siapa yang bisa seperti ini? Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pantas beliau menjadi suri tauladan bagi kaum mukminin. Tidak ada yang lebih tinggi akhlaknya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Laman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang benar-benar berharap perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap mendapatkan kemuliaan di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang selalu, bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat keutamaan akhlak yang disebutkan di dalam hadis, kita akan sangat takjub betapa tingginya kedudukan akhlak yang mulia di dalam Islam.
Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak." Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam. Memang Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, juga akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah seperti mentauhidkannya, mengagungkannya, selalu berzikir kepadanya, dan seterusnya. Akhlak kepada manusia sebagaimana kita ketahui, memuliakan manusia, berbuat baik kepada mereka, membantu mereka, menampakkan wajah yang bersahabat kepada manusia, dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan akhlak yang sangat tinggi di dalam Islam adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin benar-benar bisa mencapai derajat seorang yang ahli puasa dan ahli salat malam dengan akhlaknya yang mulia. Kalau kita tidak mampu menjadi ahli puasa yang juga ahli salat malam, maka berusahalah untuk menjadi orang yang akhlaknya mulia. Dengan akhlak yang mulia kita bisa mencapai derajatnya orang yang ahli puasa sekaligus ahli salat malam. Ini menunjukkan ya bahwa akhlak yang mulia ketika kita terapkan dalam kehidupan kita, pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bisa menandingi orang yang ahli puasa sekaligus ahli salat malam. Orang yang ahli puasa berarti dia banyak berpuasa sunnah, tidak hanya puasa wajib saja. Dan bukan hanya ini, dia juga ahli salat malam. Kalau malam pasti bangun. Dan orang yang dikatakan ahli salat malam itu salat malamnya tidak hanya sebentar. Siapa yang bisa seperti itu? Berat. Makanya berusahalah menjadi orang yang menerapkan akhlak yang mulia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang mulia bisa menjadi penyempurna iman seseorang. Kalau ada orang yang akhlaknya buruk, ada orang sombong, ada orang kata-katanya kasar, ada orang sering merendahkan orang lain, ingatlah bahwa orang yang demikian itu imannya kurang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum apa? Khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jemaah,
Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara akhlak seseorang dengan kesempurnaan imannya. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akhlak seseorang ketika akidahnya lurus dan dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi keimanannya. Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah akhlak seseorang, itu menunjukkan semakin menipisnya keimanan dia. Dan keimanan bukan sesuatu yang sepele di dalam Islam. Ketika akhlak yang mulia sangat mempengaruhi sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya, yaitu keimanan, itu menunjukkan bahwa akhlak yang mulia kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa yang tidak ingin nantinya didekatkan majelisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak ingin nantinya di akhirat duduk dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan siapa yang tidak ingin nantinya di akhirat menjadi orang yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila kita semuanya menginginkannya, maka ketahuilah bahwa itu bisa kita dapatkan dengan berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling mulia akhlaknya dari kalian. Orang-orang yang akhlaknya mulia nantinya akan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan duduk di tempat yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kemuliaan mereka yang sangat luar biasa. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan akhlak kita. Jangan menjaga akhlak hanya kepada teman-teman semanhaj, teman-teman yang sama punya semangat untuk menerapkan sunnah dalam kehidupan. Akhlak bukan hanya untuk mereka saja, akhlak untuk semua orang. Kita hidup di masyarakat yang heterogen, maka berakhlaklah yang mulia kepada semua orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama orang Yahudi. Rasulullah hidup bersama kaum musyrikin. Dan mereka semuanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat tinggi akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan akhlak yang mulia itu untuk sahabatnya saja, tidak. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terapkan akhlak yang mulia di dalam diri kita dan sikapi semua orang dengan akhlak yang mulia. Jamaah, banyak orang yang tidak sadar bahwa dengan berakhlak mulia dia dapat pahala yang besar. Banyak yang tidak sadar bahwa dengan berakhlak mulia sebenarnya dia itu seperti orang yang beribadah. Maka ubahlah mindset kita. Hadirkan kesadaran di dalam hati bahwa ketika kita berakhlak mulia, maka ketika itu sebenarnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya sebutkan tadi,
Dengan akhlak yang mulia kita bisa mencapai derajatnya orang yang ahli puasa, ahli sholat malam. Kalau bukan karena akhlak mulia ini pahalanya besar, maka orang yang berakhlak mulia tidak akan bisa sampai derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli sholat malam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang mulia adalah amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min syai'in athqala fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu amalan yang lebih berat timbangannya melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada amalan yang lebih berat timbangannya di hari kiamat nanti melebihi akhlak yang mulia. Maka jangan sepelekan akhlak. Perhatikan akhlak. Walaupun orang tidak berakhlak kepada kita, kita tetap jaga akhlak kita. Itu ibadah. Dan akhlak yang mulia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga Allah. Dan siapa yang tidak ingin mendapatkan kenikmatan surga Allah subhanahu wa ta'ala? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga Allah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di surga akan banyak tingkatan-tingkatan. Ada yang tingkatannya rendah, ada yang tingkatannya sedang, ada yang tingkatannya tinggi, ada yang di puncaknya. Dan orang yang berakhlak mulia dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku menjamin untuk orang yang akhlaknya mulia, dia akan mendapatkan rumah yang paling tinggi, rumah di surga yang paling tinggi. Aku menjamin untuk orang yang akhlaknya mulia, dia akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan akhlak. Inilah kedudukan akhlak di dalam syariat kita Islam. Maka jadilah manusia-manusia yang berakhlak mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara akhlak yang mulia adalah sikap tawadhu. Jadilah orang yang tawadhu. Jadilah orang yang merendah.
Jadilah orang yang, istilah orang sekarang ya, low profile. Jadilah orang yang merendah. Semakin orang merendah karena Allah, maka akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada seorang pun yang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Seringkali seseorang mengira kalau kita merendah, maka kita akan semakin direndahkan. Orang akan melihat kita semakin rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membalik keadaan. Itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merendah, Allah malah angkat. Sebaliknya, ketika kita sombong, Allah jatuhkan kita. Karena kesombongan itu hak Allah. Kesombongan itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sangat pantas sekali bagi Allah untuk sombong. Kesombongan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sesuatu yang baik karena memang pantas. Tapi kesombongan di tengah-tengah manusia, dilakukan oleh manusia, maka itu menjadi sesuatu yang sangat buruk sekali. Dan Allah sangat murka sekali kepada orang yang sombong. Jamaah, nanti di akhirat disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, di akhirat orang yang sombong digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wujud yang sangat kecil, seperti dzarrah. Dzarrah itu semut merah yang kecil sekali. Pernah lihat semut merah yang kecil banget? Itulah dzarrah. Banyak diterjemahkan atom, yaitu terjemahan yang tidak tepat. Ada yang biji sawi katanya dzarrah. Tidak ya, dzarrah dalam bahasa Arab adalah semut merah yang kecil sekali itu. Orang yang sombong nantinya akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan seperti itu, sedangkan yang lain besar-besar. Rasulullah sampai menyebutkan yaghshahu dzul min kulli makan. Jadi dia dilingkupi dengan kehinaan dari segala penjuru. Na'udzubillahi min dzalik. Dia menjadi kecil sekali. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang membusungkan dadanya, orang yang sombong. Dan mereka nantinya akan dimasukkan ke neraka, dimasukkan ke penjara di neraka. Disebutkan nama penjaranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Bulis. Penjaranya orang-orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar semut merah yang kecil itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kesombongan. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita sombong
dan berusahalah untuk selalu tawadhu. Dan kesombongan yang paling besar adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Inilah kesombongan yang hakiki. Kesombongan yang hakiki adalah menolak kebenaran. Sudah dijelaskan, ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya, masih ditolak. Ini syarah para ulama tentang dalil-dalil yang ada, masih ditolak karena hawa nafsu. Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kesombongan yang hakiki. Begitu pula meremehkan manusia, merendahkan manusia, itu kesombongan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lebih tua dari orang yang ada di depan kita, ingatlah bahwa dosa kita lebih banyak dari dia. Adapun kalau di depan kita orang yang lebih tua, ingatlah bahwa ibadah dia lebih banyak daripada ibadah kita. Dengannya kita bisa menjaga ketawaduan. Kalau kita melihat orang yang miskin, ingatlah bahwa nantinya dia akan masuk surga lebih cepat daripada kita. Sebaliknya, ketika kita melihat orang yang kaya, lihatlah bahwa jasa dia kepada orang-orang yang di sekitar dia itu lebih besar daripada jasa kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ada orang lain yang ilmunya di bawah kita, ingatlah bahwa tanggung jawab dia terhadap ilmunya itu lebih kecil daripada tanggung jawab kita terhadap ilmu kita. Sebaliknya, ketika kita melihat orang yang di depan kita lebih alim daripada kita, maka lihatlah bahwa dia adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat yang ada di depan kita adalah seorang ustadz yang tidak banyak yang mengikuti kajian beliau, maka ingatlah bahwa bisa jadi dia lebih ikhlas dalam menyebarkan ilmunya daripada kita. Begitu pula sebaliknya, apabila kita melihat ustadz yang ada di depan kita sangat digemari oleh kaum muslimin, ingatlah bahwa dia mempunyai keberkahan dalam berdakwah melebihi kita. Intinya pintar-pintarlah untuk mencari celah untuk merendah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kesombongan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala semakin memuliakan kita, dan agar kita tidak ujub, tidak bangga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara cara agar kita tawadhu adalah mengingat bahwa semua nikmat yang ada pada kita itu titipan. Semua keberhasilan yang kita raih itu karena Allah memudahkan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah memudahkannya. Dengan demikian, insya Allah kita akan diberikan rasa tawadhu, dan itu akan sangat besar manfaatnya untuk kita semuanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama salaf,
adalah makhluk Allah yang paling mulia. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya ini? Allah mengatakan wakhfid janahaka lil mu'minin. Merendahlah engkau wahai Muhammad kepada kaum mukminin. Rasulullah disuruh tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh tawadhu, padahal beliau orang yang sangat mulia sekali. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja disuruh tawadhu, apalagi kita jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara akhlak yang mulia adalah memilih bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang lembut ketika kita berbicara dengan orang lain. Pilihlah kata-kata yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang penting kebenaran sampai. Cukup. Jangan sakiti hatinya. Ingatkan dia. Sampaikan kebenaran dengan kata-kata yang baik. Dia menerima tidak menerima itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia tidak kita nasihati misalnya, dan Allah berkehendak untuk membuka hatinya, hatinya terbuka tanpa kita nasihati, makanya jangan terlalu bersemangat kemudian akhirnya menyakiti hatinya. Ya, jangan terlalu bersemangat, terlalu ngegas, akhirnya tidak terkontrol kata-katanya dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik yang menyakiti perasaannya. Sudah ya, sampaikan kebenaran dan jangan sakiti hatinya. Kebenaran sampai, alhamdulillah, hasilnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih lembut kata-katanya melebihi beliau? Tidak ada. Fasih, bahasa beliau bahasa yang fasih, keluar dari hati yang sangat jernih. Tapi apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa untuk memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau benci. Siapapun bisa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mampu memberikan hidayah, tidak mampu membuka hatinya Abu Talib untuk menerima hidayah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang kepada Abu Talib yang selalu melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain Allah memberikan hidayah kepada orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Wahsy yang membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Wahsy masuk Islam, kalau engkau wahai Wahsy bisa tidak menampakkan wajahmu di hadapanku, lakukan. Kalau engkau bisa tidak menampakkan wajahmu di hadapanku, lakukan. Subhanallah. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menasihati orang lain,
Sampaikan nasihat dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Kalau Allah berkehendak membuka hatinya, Allah akan buka hatinya. Kalau Allah tidak berkehendak membuka hatinya, sekasar apapun kita, ya seperti itu sudah. Maka lakukan usaha sebaik mungkin dan atur kata-kata kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara akhlak yang mulia dan itu sangat bermanfaat dalam dakwah kita adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadilah orang yang mudah memaafkan. Sungguh orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, kehidupannya akan tentram, kehidupannya akan ringan, dan dia akan menjadi orang yang sedikit masalahnya. Jadilah orang yang pemaaf. Orang yang disakiti orang lain itu seperti orang yang dilukai orang lain. Saya kasih permisalan biar lebih mudah diterima atau difahami. Orang yang hatinya disakiti orang lain itu seperti orang yang badannya dilukai orang lain. Kalau misalnya ada orang, ya, dia melukai orang lain dengan pisau atau dengan pedang atau dengan yang lain, apa yang dilakukan oleh orang yang terluka itu? Apakah dia akan meminta orang yang melukai untuk mengobati sakitnya langsung? Ataukah dia akan berusaha untuk mengobati dirinya sendiri dahulu, kemudian baru memikirkan yang lain? Jawabannya apa? Jawabannya, coba kalau kita berada di situasi seperti itu, kita akan mengobati diri kita dulu. Kita tidak berpikir orang yang menyakiti itu. Yang penting badan kita selamat dulu. Yang penting luka ini sembuh dahulu. Adapun dia mau nantinya membantu pengobatan kita atau tidak, itu urusan nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang harusnya kita lakukan ketika kita disakiti hati kita oleh orang lain. Jangan berpikir orang tersebut atau jangan menunggu orang tersebut meminta maaf kepada kita. Dia yang menyakiti hati kita, kita menunggu dia memaafkan kita, kemudian baru kita hilangkan sakit hati itu. Mau sampai kapan hati kita sakit? Harusnya sakit hati kita itu kita hilangkan dengan apa? Karena sebab sakitnya adalah kesalahan dia. Maka maafkan kesalahan dia. Dengan memaafkannya seakan-akan kesalahan itu hilang dari hati kita. Kalau sebab sakit hati kita hilang, maka menjadi hilang juga sakit hati kita. Itulah cara kita mengobati hati kita ketika disakiti orang lain, dengan memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau dimaafkan rugi anak Ustadz? Kesalahannya besar, rugi besar anak juga. Jemaah, jangan berpikir seperti teori manusia dalam berbisnis. Berpikirlah bahwa kita berdagang dengan Allah. Kita memaafkan dia itu karena Allah, bukan karena dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang jauh lebih besar daripada hak kita dari dia. Saya misalkan ya, kalau misalnya ada orang ditipu, akhirnya rugi 100 juta. Akhirnya rugi 100 juta. Jumlah yang besar. Kalau dia maafkan, nanti di akhirat dia tidak akan bisa menuntut 100 juta. Benar tidak?
Benar tidak jemaah? Benar. Kalau kita memaafkan orang lain yang menipu kita, akhirnya kita rugi 100 juta, maka di akhirat kita tidak bisa menuntut 100 juta itu dari dia. Benar. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memaafkannya lillah, karena Allah, kita bisa diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipatnya 100 juta. Minimal. Karena semua amalan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipatnya. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Jadi kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, kita mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Bukan kita rugi, kita malah mendapatkan balasan yang jauh lebih agung dari hak kita yang harusnya bisa kita ambil dari orang lain. Orang yang dizalimi, kalau dia memaafkan, harusnya dia bisa mendapatkan haknya lagi. Karena dia memaafkan, dia mendapatkan berkali-kali lipatnya dari hak yang dia pantasi. Makanya ya, jadilah orang yang mudah memaafkan. Jadilah orang yang mudah memaafkan. Dan itu akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi itu mudah memaafkan. Nabi Musa berapa kali dikecewakan umatnya, beliau masih bersama mereka. Nabi Yusuf berapa kali dizalimi saudara-saudaranya. Ketika Nabi Yusuf jadi raja sudah. Itu kalau menghukum saudara-saudaranya dengan sangat mudah beliau hukum. Apa kata beliau? La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan sedikit pun untuk kalian pada hari ini. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kalian. Dan Allah adalah zat yang maha pengasih dan paling penyayang. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, sebelum itu mau dibunuh. Tapi ketika jadi raja, menghadapi saudara-saudaranya dengan memaafkan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Beliau mudah memaafkan. Dianiaya di Makkah oleh pemuka-pemuka kaum. Ketika bisa mendapati mereka di Fathu Makkah, beliau maafkan mereka. Ketika beliau dilempari saat berdakwah ke Taif, beliau tidak membalas. Bahkan ketika ada malaikat yang memberikan tawaran, gimana kita hancurkan saja dengan gunung ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Saya berharap masih ada, saya berharap nantinya keturunan mereka ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah sampai sekarang Ahlu Taif itu bertauhid. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak yang mulia, wajah yang berseri. Jangan menampakkan wajah yang tidak bersahabat, kecuali ya apabila keadaan-keadaan yang memang tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau keadaannya normal, ya berikanlah wajah yang berseri kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ketika engkau tersenyum kepada saudaramu, maka itu bernilai sedekah. Menjenguk orang sakit itu juga akhlak yang mulia, walaupun seringkali berbeda pendapat dengan kita. Tidak ada masalah dijenguk, dia membutuhkan kebaikan dari kita. Dan dengan menjenguk orang sakit, ya,
kita akan terus diingat, dan itu akan sangat bermanfaat bagi dakwah kita. Peduli kepada sesama. Kalau ada teman-temannya yang membutuhkan bantuan dan kita mampu membantu, maka bantulah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kita dan akan memudahkan urusan-urusan kita. Berbakti kepada orang tua itu juga akhlak yang mulia. Maka berdakwahlah kepada orang tua dengan akhlak yang mulia. Kemudian menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan yang putus, ya, sambung. Tali kekerabatan yang kurang kuat, ya, kuatkan. Tidak harus dengan ziarah, ya. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa silaturahim itu harus ziarah, harus mengunjungi. Tidak harus. Silaturahim itu yang penting melakukan sesuatu yang menjadikan kita bisa semakin erat hubungannya, semakin baik hubungannya dengan kerabat kita, ya. Bisa dengan menelponnya, ya, bisa dengan mengirimkan hadiah, bisa dengan mentransfer uang, bisa dengan titip salam dan seterusnya. Ya, bisa juga dengan ziarah. Yang paling baik ziarah. Tapi kalau misalnya ziarah tidak memungkinkan, maka lakukan cara-cara lain untuk tetap menjaga tali kekerabatan di antara kita. Taib jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang punya semangat untuk menerapkan ilmu agama yang sampai kepada kita dan punya semangat untuk menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya terkait dalam upaya menjaga akhlak kita, yaitu menjaga lisan. Tidak dengar. Oh. Dalam upaya menjaga lisan, kebetulan anak bekerja di rumah sakit. Di dalam rapat pimpinan, kadangkala kami diminta untuk jujur, misalnya ada masukan-masukan dari pasien-pasien yang mungkin sekarang lebih lugas dalam hal menyampaikan permasalahan. Kami juga harus membawakan ini secara lugas juga dalam rapat pimpinan. Tapi di setiap rapat itu ada disclaimer bahwa apa yang nanti disampaikan itu tidak sesuatu hal yang ingin menyakitkan di antara pimpinan. Misalnya kita menyampaikan masukan di bagian pelayanan begitu, masukan itu dari sisi marketing kami sampaikan semuanya, semua hal itu harapannya mengetahui apa yang diinginkan dari klien yang ada begitu. Tapi semua itu di istilahnya di disclaimer bahwa apa yang disampaikan dalam forum itu tidak berupaya untuk menyakiti dari para pimpinan. Tapi memang bahasanya kadang-kadang disampaikan secara lugas, suka tidak suka, mungkin ada rasa ketidakpuasan dan yang lainnya. Bagaimana upaya kami untuk hal meningkatkan akhlak ini dari menjaga lisan terkait rapat-rapat seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama
naqilul kufri laisa kufra. Orang yang menukil perkataan kufur dari orang lain itu tidak kafir. Ada orang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia mengatakan, ada orang mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Berarti dia menukil perkataan orang yang perkataan tersebut sebenarnya kekufuran. Apakah berarti dia kufur? Jawabannya tidak. Maka kalau misalnya sudah dikatakan ini adalah perkataan dari konsumen, ya, dan niat kita bukan untuk menyakiti, niat kita adalah untuk jujur bahwa ada yang kurang dalam pelayanan kita, ya, sehingga jangan sampai kita sakit hati, tapi jadikanlah ini sebagai penyemangat untuk meningkatkan kualitas kita. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti itu. Seperti itu insya Allah tidak ada masalah, ya. Yang penting, ya, sudah ada disclaimer yang dengan disclaimer tersebut, ya, kemungkinan hati yang tersakiti menjadi hilang atau bisa diminimalisir, ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin dari Anas, tadi tidak ada amalan yang diletakkan dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak mulia. Itu hubungannya dengan kalimat la ilaha illallah itu gimana itu? Ya. Pertanyaan yang bagus, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqala fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti melebihi akhlak. Apakah ini berarti bahwa akhlak itu lebih berat dari kalimat la ilaha illallah? Jawabannya, orang Arab itu punya uslub yang mungkin tidak ada di kita. Ya, mungkin anak tidak tahu bahasa Indonesia apakah ada seperti itu atau tidak. Orang Arab sering mengatakan ini yang paling, ini yang paling, ini yang paling. Maksudnya adalah di antara yang paling. Ini yang paling bagus. Maksudnya ini di antara yang paling bagus. Di sana ada paling bagus banyak. Ini di antaranya. Makanya kalau kita melihat, ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang amalan apa yang paling utama, kita akan mendapati banyak sekali hadis ini yang paling utama, ini yang paling utama, ini yang paling utama. Maksudnya adalah ini di antara amalan yang paling utama. Ini salah satu jawaban. Tapi kalau misalnya ditanya mana yang lebih berat, Ustaz? La ilaha illallah ataukah akhlak yang mulia? Kalau la ilaha illallahnya sempurna, la ilaha illallah yang paling berat. Kalau la ilaha illallah benar-benar sempurna, maka la ilaha illallahnya yang paling berat. Karena ada juga kata-kata la ilaha illallah yang tidak berat timbangannya. Ada juga kata-kata la ilaha illallah yang tidak berat timbangannya. Dalilnya apa? Disebutkan di dalam hadis tentang keutamaan la ilaha illallah bahwa langit yang 7 itu digabung dengan bumi yang 7, kemudian diletakkan di satu timbangan, satu daun timbangan. Daun timbangan yang lain diletakkan la ilaha illallah, maka akan lebih berat la ilaha illallahnya. Kalau ini mutlak pada semua orang, maka semua orang akan masuk surga, yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Semua mukmin kalau ucapan la ilaha illallahnya seperti itu semuanya, maka
dia pasti masuk surga. Karena tidak ada yang lebih berat daripada la ilaha illallah ini. Tidak ada yang lebih berat daripada la ilaha illallah ini. Maka kita katakan itu adalah amalan la ilaha illallah atau ucapan la ilaha illallah yang benar-benar sempurna. Benar-benar sempurna itu maksudnya benar-benar menancap di dalam hati dengan keyakinan yang sangat kuat, kemudian diterapkan dalam kehidupan dia. Dia tidak melakukan kesyirikan apapun, bahkan kesyirikan kecil pun dia hindari, dia bisa selamat darinya. Hal-hal yang kemungkinan mengganggu kesempurnaan tauhid yang mustahab pun itu dia hindari. Konsekuensi dari la ilaha illallah benar-benar dia lakukan. Maka la ilaha illallah yang seperti itulah yang benar-benar merupakan amalan yang paling berat, ya. Dan faedah ini, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau mengatakan banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi timbangannya ringan. Ada di kitab tauhid. Setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah itu, ya, beliau mengatakan itu di masailnya. Ada banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi timbangannya ringan. Karena perbuatan dia tidak sesuai dengan la ilaha illallah, karena pengaruh-pengaruh dari luar, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah pada ngantuk? Mungkin ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ustadz Musyafa yang saya mencatat terakhir kami ketemu Ustadz di sini itu tanggal 27 Juni 2018 Ustadz. Yang besoknya itu pemilu Gubernur Jawa Tengah. Masya Allah. Saya masih ingat ketika itu saya juga bertanya di hadapan Ustadz. Pertanyaannya begini Ustadz, bagaimana sikap kita untuk mewujudkan akhlak yang mulia apabila kami ini di desa itu sebagian masyarakat itu mengatakan itu kami itu dikatakan aliran keras atau teroris ataupun Wahabi. Mungkin juga di kalangan para asatidhah yang di atas juga mungkin ada seperti itu. Itu bagaimana sikap kita? Apakah kita itu harus membalas atau memberikan penjelasan kepada mereka, ataukah kita cukup diam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membalas dengan balasan julukan yang tidak baik, jelas itu menafikan akhlak yang mulia. Itu menafikan akhlak yang mulia. Antara memberikan penjelasan dengan diam, ini harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak bisa kita kebiah uyah, tidak bisa kita pukul rata. Situasi dan kondisi sangat mempengaruhi dua pilihan itu. Apabila situasinya lebih baik untuk kita jelaskan, maka jelaskan. Apabila situasinya lebih baik bagi kita untuk diam, maka kita diam. Ya.
tuduhan-tuduhan seperti itu ya nantinya akan hilang dengan sendirinya sebenarnya ketika kita terus berusaha untuk menyebarkan kebaikan, akan hilang sendiri. Tapi kalau misalnya dia memang membutuhkan penjelasan, maka dikasih penjelasan. Karena kita ya menghadapi orang itu berbeda-beda. Ada orang yang memang dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia melakukan yang seperti itu karena ketidaktahuannya. Ada orang yang dari awal sudah tahu, tapi memang dia ingin seperti itu. Maka perlakuan kepada dua orang ini berbeda. Orang yang tidak ingin tahu, tidak mau peduli, untuk apa kita jelaskan? Kita jelaskan mungkin semalam suntuk pun tetap saja dia tidak mau menerima penjelasan kita. Untuk apa? Ya. Maka wa idza marru bil laghwi marru kirama. Apabila hamba-hamba Allah yang mulia tersebut melewati kata-kata yang sia-sia, maka mereka meninggalkannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak tahu, semua orang yang salah itu dikatakan jahil. Apabila orang-orang yang jahil mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah yang baik itu, maka hamba-hamba Allah yang baik itu, yang dicintai oleh Allah, mengatakan salama. Ya, salama adalah perwakilan dari kata-kata yang baik. Katakanlah kata-kata yang baik. Apakah kita harus membalas keburukan mereka? Jawabannya tidak perlu. Allah yang akan membalas keburukan mereka. Ya. Dan jangan khawatir dakwah ini dengan olok-olokan mereka semakin hilang, semakin lemah, tidak ya. Asalkan kita terus berusaha untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berdakwah dengan lisan, kita bisa berdakwah dengan perbuatan. Kita bisa berdakwah dengan akhlak mulia. Kita bisa mengajak mereka untuk mengikuti kajian, untuk mendengarkan kajian dan seterusnya. Jangan sampai kita berhenti untuk berdakwah. Ya, jamaah, tugas dakwah itu bukan kewajiban ustadz saja. Dakwah itu kewajiban kita semuanya. Dakwah itu kewajiban kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu, ubahlah dengan lisan. Apabila tidak mampu, ingkari dengan hati. Mengubah dengan tangan, dengan kekuasaan, sebenarnya bagian dari dakwah. Mengubah dengan lisan sebenarnya bagian dari dakwah. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan ayat ini ajib ya. Ayat ini tentang pesannya Luqman kepada anaknya yang masih kecil. Luqman berpesan kepada anaknya yang kecil, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Padahal anak kecil. Itu perintah ya. Kalau ada kewajiban yang ditinggalkan, maka perintahkan kewajiban itu, ingatkan. Kalau ada kemungkaran yang ditinggalkan, kalau ada kemungkaran yang dilakukan, maka peringatkan mereka agar menjauhi kemungkaran tersebut. Itulah nahi mungkar. Ya. Dan selama kita mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya, bukan bagi ustadznya saja ya.
banyak ustadz-ustadz yang tidak bisa masuk ke daerah kita, ya. Maka kalau dakwah itu hanya tugas para ustadz, ya betapa beratnya tugas para ustadz dan betapa kasihannya orang-orang yang tidak mendapatkan dakwah dari ustadz. Ya, dakwah itu tugas kita bersama dan jangan dianggap ini sebagai beban dalam kehidupan kita, ya. Pikirkanlah bahwa dakwah itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar, ya. Bisa jadi amal jariah dakwah itu, ya. Amal jariah bukan hanya dengan harta. Amal jariah bisa dengan ilmu, ya. Bisa dengan ilmu, dan hakikat dari dakwah adalah beramal jariah dengan ilmu kita. Kita sampaikan ilmu tersebut nanti disampaikan kepada orang lain, kepada orang lain lagi, kepada orang lain lagi, maka kita akan terus mendapatkan bagian pahala, ya. Demikian, wallahu taala alam. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, misalkan kita mengetahui karakter seseorang, itu kenal baik karakter seseorang, kemudian dia melakukan kesalahan dan kita memaafkannya gitu. Tapi apakah dengan memaafkannya itu kita harus dekat dengan dia lagi atau gimana, Tad? Mengingat kalau misalkan nanti kita dekat dengan dia lagi, nanti kita dimanfaatkan lagi dan masalahnya akan lebih besar lagi. Yang kedua, ini kan kayak musim-musim hantaran berkat itu, Tad. Beberapa orang kan mungkin ada acara manakiban atau acara apa, tapi mereka pesannya daging itu, ayam itu sembelihannya kan dari pasar. Nah, itu apakah kita boleh memakan atau tidak? Demikian. Dari pasar belinya? Iya, belinya di pasar atau gimana gitu? Iya, untuk jawaban yang kedua tidak ada masalah, ya, memakan makanan hadiah dari orang yang melakukan acara-acara atau ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Memang ada fatwa yang mengatakan tidak boleh, ya. Sekilas Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala mengharamkan. Wallahu taala alam, ya, ana lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak masalah, karena yang salah bukan makanannya. Yang salah bukan makanannya. Yang salah adalah acaranya. Dan makanan tersebut, ya, tidak untuk dipersembahkan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan seperti itu. Memang niatnya untuk bersedekah. Tapi memang, ya, di acara-acara yang tidak ada tuntunannya. Sehingga, ya, makanannya wallahu taala alam, anak melihat dibolehkan untuk kita makan. Apalagi seperti tadi, ya, biasanya beli dagingnya dari pasar, ya. Jadi memang seperti masakan-masakan biasanya. Kemudian tadi yang pertama tadi pertanyaan yang bagus juga, ya. Jadi ketika kita tahu teman kita punya kebiasaan yang tidak baik, ya, kata-katanya selalu menusuk hati. Sedikit-sedikit ada kata-kata yang menusuk hati, sehingga kalau kita dekat terus dengan dia akan selalu tersakiti hati kita. Apakah konsekuensi dari memaafkan dia mengharuskan kita untuk selalu dekat dengan dia? Jawabannya tidak. La yuldawu al-mu'minu fil juhri marratain. Ya, jangan sampai seorang mukmin itu kena bisa dari satu lubang 2 kali. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita sebagai seorang mukmin harus cerdas dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat, ya, ini kalau saya dekat dengan dia kok hati saya sering sakit,
hati saya menjadi tidak karuan, ya, maka maafkan kesalahan dia. Setelah itu berusahalah untuk tidak mendekati dia, mendekati seperlunya. Tapi yang jelas rasa sakit yang ada dalam hati, ya, kita harus hilangkan dengan memaafkan. Saya sudah maafkan semua kesalahan dia karena Allah. Saya maafkan semua kesalahan dia karena Allah. Kalau kita bisa seperti itu, ya, masalah kita dengan dia benar-benar hilang. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara momen yang sangat membahagiakan kita dan kita rasakan manisnya, itu adalah momen ketika kita kumpul dengan keluarga, kemudian salam-salaman, kemudian semuanya mengatakan kosong-kosong, ya. Itu benar-benar, ya, ada kebahagiaan yang besar di hati kita. Seakan-akan semua masalah hilang. Dan itu termasuk buah manis dari memaafkan kesalahan orang lain. Dan jangan merasa rugi ketika memaafkan. Kita untung ketika memaafkan. Kita jauh lebih besar, ya, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala. Suaranya sudah enggak terdengar, ya. Lebih baik kita akhiri, ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya amalan-amalan yang saleh menjadi sempurna. Alhamdulillah kita sampai di penghujung majelis kita. Mudah-mudahan yang kita dapatkan dalam majelis ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keteguhan iman kepada kita semuanya, memberikan semangat kepada kita untuk selalu berada di atas jalan yang lurus, jalan sunnah Nabi Muhammad SAW, hingga ajal menjemput kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul di surga firdausnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.